Aktor Dude Herlino punya cara tersendiri untuk memanfaatkan waktu luangnya di tengah kesibukan syuting. Pemandangan seperti inilah yang terbingkai oleh kamera tim Hotshot ketika mengintip kesibukan syuting Dude Herlino. Di tengah break syuting, Dude terlihat sedang belajar qiraah atau seni membaca ayat-ayat suci Al-Quran dengan indah. Tak main-main, Dude bahkan sampai mendatangkan seorang guru khusus untuk mengajarinya. Dude bahkan tak keberatan ketika bacaan Al-Qurannya dikritik dan diperbaiki seperti berikut ini. Kalau ngaji itu sebenarnya bagian dari hari-hari lah ya, kita biasa kalau membiasakan diri ya semampunya untuk selalu membaca Quran. Dan tadi teman saya itu benar-benar datang untuk memperbaiki. Jadi jadi beberapa ya, karena ada beberapa hal yang saya merasa harus saya tanyakan, terutama sekali tentang bagaimana misalnya ketepatan hurufnya dan tajwid segala macam ya. Karena selama kalau kita hanya membaca sendiri, terkadang kita merasa sudah benar sendiri. Ternyata dari orang yang punya ilmu pasti akan ada koreksi-koreksi. Nah, saya butuh tadi masukan itu. Tidak hanya itu saja, Dude juga merasa beruntung karena bisa melakoni kerja keras syuting di lokasi yang menyediakan musola. Di musola itulah Dude kerap memanfaatkan waktu luang, rajin melaksanakan kegiatan ibadah. Ya, berbeda dari selebriti lain yang lebih senang mengisi waktu luangnya dengan bermain game atau hangout berjalan-jalan santai bersama teman, Dude justru lebih sering memanfaatkan waktunya dengan kegiatan religius dan bercengkrama dengan keluarga. Terutama Rendra sang putra yang saat ini sedang lucu-lucunya menyita perhatian dan kasih sayang Dude sebagai ayah. Pemirsa Hotshot, selamat datang di lokasi syuting kami. Ini kami sedang produksi sinetron terbaru ya, insya Allah, dan ini insya Allah juga untuk tayang di SCTV. Nah, ini beberapa setnya, ini meja makan, kemudian ruang tamu di sana, dan ini memang dari pemilik rumah sudah menyiapkan ya. Ini jadi musola. Oke, begini ya, kalau waktu saya kosong, saya jarang menghabiskan waktu sama teman-teman. Jadi kalau waktu kosong pasti sama anak sama istri. Dia lagi suka pulpen, kertas itu dia gambar-gambar. Nggak gambar sih, dia bikin benang kusut aja gitu ya. Saya bikinin gambar kucing. Dia coba ikutin tuh, tapi jadinya kusut lagi. Uniknya seolah paham bahwa usia Rendra yang baru berusia 2 tahun adalah usia emas yang penting menyerap segala pengetahuan di dunia ini, Dude pun tak menyia-nyiakan masa pertumbuhan emas putranya. Buktinya meski masih balita dan belum bisa bicara secara sempurna, Dude sudah mengajarkan Rendra sang putra cara-cara melaksanakan ibadah sholat. Sekarang dia sudah bisa mengikuti, meniru, melihat. Maka ketika orang tuanya sholat, saya berusaha misalnya sholat. Jadi saya sholat pakai sejadah. Ini ada sejadah kosong nih di samping. Buat dia di situ. Entah dia dirinya cuma 10 detik terus dia jalan-jalan lagi. Nanti saya sujud, dia datang sujud sendiri gitu. Gitu, ntar saya duduk, dia jalan lagi gitu. Kadang-kadang saya sujud, dia naik di atas punggung ya. Jadi itu untuk memperkenalkan bahwa ini sholat. Ya, pertama kali menjadi seorang ayah, Dude seolah ingin mengisi hari-hari pertumbuhan putranya tidak hanya dengan keceriaan masa kanak-kanak, tapi juga hal-hal yang bernuansa religius lewat ikatan ayah dan anak. Tak heran jika Dude bukan cuma rajin mengajak Rendra kecil menikmati momen-momen ceria bermain bersama, tapi juga telaten mengajarkan dasar-dasar pengetahuan untuk membaca Al-Quran, seperti menghafal huruf Arab. Karena sejatinya, Al-Quran adalah cahaya penuntun hidup yang tak akan pernah mati hingga akhir zaman, bahkan menjamin keselamatan dunia dan akhirat.
kemudian sambil dia main saya bacain Quran, dia ngeliatin gitu. Oh iya, terus saya coba ulang ini, coba Bismillah gitu. Jadi berusaha sampai di situ, karena Quran ini kan pedoman ya. Bahkan kalau kita nggak paham aja misalnya, kita baca aja hati tenang ya. Jadi ya kalau para ustadz kan mengingatkan malam Jumat baca surat Al-Kahfi misalnya, atau Ar-Rahman misalnya, atau Yasin ya. Sebenarnya kalau saya berusaha setiap hari ada yang dibaca lah ya, semampunya aja. Apakah 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat gitu ya. Kalau bisa 1 ayat baca artinya, kemudian dapat pencerahan baru ya. Kalau bisa baca Qur'annya, baca artinya, baca tafsirnya gitu. Itu akan lebih bagus lagi. Dia sering mengeluh sakit di bagian lambung dan kadang-kadang yang sampai efeknya ke jantung.